Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Jaja. Kali ini, Bang Jaja akan mengulas seputar pertandingan paling bergengsi yang mempertemukan dua tim raksasa dunia guys, yaitu Jerman versus Brazil. Sesuai alur cerita yang ada di manga Golden 23 Kapten Tsubasa. Brazil dan Jerman berada satu grup di grup D. Sebenarnya guys, kedua negara ini menang kalah tetap lolos karena masing-masing memiliki 6 poin. Tapi Jerman memiliki ambisi besar ingin mengalahkan Brazil, membalas kekalahan mereka di World Cup sebelumnya yang diadakan di Jepang guys. Karena Brazil merasa pertandingan ini tidak terlalu penting, mereka tidak memainkan tiga pemain bintang mereka, yaitu Ribau, Santana, dan Natureza. Brazil lebih memilih mengistirahatkan tiga pemain itu guys. Ini daftar nama pemain, terlihat tidak ada Ribau, Santana, dan Natureza. Tapi sebaliknya guys, Jerman memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengalahkan Brazil. Kedua tim mulai memasuki lapangan. Kick off babak pertama pun dimulai. Bola dari Jerman. Schneider maju menggiring bola. Saat Pepe maju menghadang Schneider, Schneider bisa dengan sangat mudah melewati Pepe dan juga melewati Leo yang mencoba untuk menghalanginya guys. Tapi guys, saat Schneider berhadapan dengan Radunga, Schneider membalikan tubuhnya dan memberikan bola kepada Kart. Kart pun memberikan umpan ke sisi lapangan karena terlihat Swell melakukan overlap dan Swell pun melakukan umpan crossing ke depan mulut gawang Brazil. Saat Margus ingin menyundul bola, tapi bola itu terlalu tinggi. Ternyata umpan itu diarahkan kepada Schneider. Schneider pun melakukan jumping volley menggunakan kaki kanannya, tapi itu hanyalah gerak tipu yang menipu bek lawan. Ternyata Schneider melakukan tendangan menggunakan kaki kiri dan gol pertama pun tercipta guys. Jerman pun merayakan gol pertamanya. Saat pertandingan dimulai kembali, saat Brazil ingin membangun serangan, tiba-tiba Kart memotong bola, kemudian diberikan kepada Chester, dan Chester pun memberikan umpan kepada Margus. Melihat Schneider tanpa pengawalan, Margus pun memberikan bola kepada Schneider. Schneider pun melakukan fire shot andalannya. Dan gol kedua pun tercipta kembali guys. Saat gol kedua tercipta, Schneider pun mengacungkan jarinya ke atas yang menandakan bahwa Jerman adalah tim nomor 1 di dunia. Kemudian Schneider menuju kepada tiga pemain Brazil itu guys, yang menandakan bahwa tanpa mereka, Brazil bukanlah apa-apa. Schneider sangat berharap tiga pemain ini dimainkan karena Schneider merasa sangat diremehkan dengan tidak diturunkannya tiga pemain ini guys. Schneider pun sangat merasa senang saat melihat Natureza dan Santana melakukan pemanasan. Di titik ini Jerman masih menyerang, tapi sayang serangannya dapat diblok oleh pemain belakang Brazil yang menghasilkan tendangan penjuru. Kart pun melakukan tendangan penjuru, lalu Schneider menyambutnya dengan sundulan kepala dan gol ketiga pun tercipta guys. Schneider melakukan hat-trick yang membuat Santana dan Natureza kagum melihat penampilan Schneider. Babak pertama pun berakhir dengan skor 3-0. Saat Radunga bertanya kepada pelatih bagaimana strategi di babak kedua, sang pelatih pun menyerahkan kepada setiap pemain. Radunga yakin Brazil akan kalah jika tidak menyusun strategi di babak kedua. Akhirnya, Ribau yang dianggap sebagai kapten tim memutuskan akan bermain dan membalikan skor di sisa 40 menit babak kedua. Natureza dan Santana pun akan bermain. Brazil kembali mendapatkan semangatnya. Para pemain Jerman pun sangat terkejut saat melihat Santana dan Natureza berdiri di tengah lapangan. Tapi, Schneider tetap memberikan semangat kepada kawan-kawannya karena tekadnya ingin mengalahkan Brazil. Saat kick off babak kedua dimulai, Santana dan Natureza melakukan golden combi Brazil yang membuat para pemain Jerman sulit untuk bertahan. Saat Natureza memberikan umpan dengan kepalanya kepada Santana, Santana pun melakukan jumping shoot, tapi tendangannya dapat ditahan oleh Muller hanya dengan menggunakan satu tangan. Santana pun sangat terkejut melihat Muller. Saat Jerman membangun serangan, Radunga dapat menghentikannya dan memberikan bola kepada Leo. Leo pun melakukan trio kombi bersama Santana dan Natureza. Kart mencoba menghentikan Leo. Saat mereka berdua berbenturan, Natureza merebut bola yang bebas dan memberikan umpan kepada Robecaro yang melakukan overlap. Robecaro pun terus maju berhadapan dengan Muller. Saat Robecaro melakukan shooting, sayang bola membentur paha Muller. Bola yang bebas pun diambil oleh Santana. Santana langsung melakukan rolling overhead, tapi sayang, bolanya dapat ditepis oleh Muller. Lagi-lagi bola yang bebas diambil oleh Pepe. Dan akhirnya Pepe mencetak gol pertama untuk Brazil guys. Skor saat ini adalah 3-1. Pada saat yang bersamaan, akhirnya Ribau ikut bermain. Di 12 menit paruh babak kedua. Saat Ribau pertama kali mendapatkan bola, Kart maju untuk menantang Ribau. Pertarungan sengit di antara mereka pun terjadi. Bahkan guys, Ribau menganggap Kart adalah kutu keras yang sangat mengganggu. Karena Kart sangat mengganggu, akhirnya Ribau memutuskan untuk menyuting bola ke arah perut Kart, yang membuat para pemain Jerman terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Ribau. Akhirnya, Ribau pun maju menggiring bola dan melakukan syuting ke arah Muller. Tapi,
tiba-tiba bola berbelok ke arah Natureza. Natureza pun melakukan sentuhan dengan kaki luarnya, dan gol kedua untuk Brazil pun tercipta. Skor saat ini adalah 3-2, Jerman masih memimpin. Pada titik ini, Jerman dalam tekanan. Bahkan, Margus, pemain depan Jerman, memerintahkan Schneider untuk berada di garis depan, dan dia akan membantu pertahanan. Jerman pun juga memasukkan salah satu pemain bertahannya. Saat pertandingan dilanjut kembali, saat Kahrdt ingin merebut bola dari Ribau, Ribau memberikan bola kepada Santana dan Natureza. Bola yang bergulir disentuh oleh kaki luar Santana, sehingga mengelabuhi para pemain Jerman. Santana dan Natureza pun melakukan tornado shoot, tembakan milik Roma Hino dan dipadukan dengan Reiju Hyuga. Kemudian, tembakan itu dijadikan Handosu Sokujinho yang biasa dilakukan oleh Sonku, yaitu kapten timnas Cina, guys. Tembakan itu melesat dengan cepat ke gawang Muller, sehingga membuat tangan kiri Muller hancur, guys. Dan skor pun menjadi 3-3. Muller cedera pada saat itu, tapi dia tidak ingin digantikan. Akhirnya, Gunther yang disebut sebagai guru Muller membalut lengan Muller. Pertandingan dilanjut kembali, Brazil masih menyerang. Perebutan bola pun terjadi. Margus masih dalam posisi bertahan dan Chester berhasil memblok bola. Bola yang bebas diambil oleh Kahrdt. Setelah Kahrdt menguasai bola, Ribau maju ke arah Kahrdt. Kahrdt pun membalas dengan menendang bola ke arah perut Ribau. Tapi guys, Ribau tidak merasakan efek dari tendangan itu. Kemudian bola itu didorong ke arah Santana dan Natureza menggunakan tenaga perut Ribau. Terlihat Natureza dan Santana akan melakukan tendangan gabungan, tapi ternyata itu bukan tendangan, melainkan dia menjepit bola dan bola itu diarahkan kepada Ribau. Ribau yang tidak dalam kawalan langsung melakukan shooting. Bola diarahkan ke kiri gawang Muller karena tangan Muller sedang cedera. Para pemain pun khawatir dengan kondisi Muller yang sedang cedera. Saat Muller melompat ke arah laju bola, ternyata Muller menangkapnya menggunakan tangan kanannya dan hanya dengan satu tangan. Kemudian, Muller menjatuhkan bola di depannya dan maju menggiring bola. Saat Radunga melakukan tackling, Muller malah menjadikannya tumpuan. Kemudian, bola ditendang jauh ke depan, tepat ke arah Schneider. Tapi guys, Schneider dalam pengawalan dua bek terbaik Brazil, yaitu Alberto dan Grande. Saat Schneider ingin melakukan tendangan udara menggunakan kaki kirinya, Grande memegang erat kaki kiri Schneider, dan Alberto menarik baju Schneider. Schneider benar-benar dalam posisi sulit. Tapi Schneider melakukan fire shot-nya menggunakan kaki kanannya, dan gol keempat pun tercipta. Jerman pun merayakan gol keempatnya, guys. Pada saat yang bersamaan, Jerman memasukkan dua pemain baru mereka, si kembar adik kakak, Kevin Smith dan Eric Smith, yang menggantikan Margus dan Chester. Jelas, dengan dimasukkan kedua pemain ini, Jerman akan bertahan penuh. Si kembar ini pun langsung menjaga ketat Natureza dan Santana. Saat pertandingan dilanjut kembali, saat Natureza mencoba melewati Smith, Natureza kesulitan untuk melewati Kevin Smith. Natureza pun memberikan bola kepada Santana, tapi bola dapat diblok oleh Eric Smith. Bola yang bebas pun bergulir ke arah Ribau, tapi Ribau mengarahkan kembali bola itu kepada Natureza dan Santana. Akhirnya, Natureza dan Santana mencoba kembali untuk melewati Smith bersaudara dengan teknik silang seperti ular. Bola Santana dengan cepat diambil oleh Natureza, tapi guys, Smith bersaudara pun berpegangan tangan dan tidak terkecoh dengan gerakan Golden Combi Brazil itu. Dan lagi-lagi Santana menyerahkan bola kepada Ribau. Ribau pun maju ke arah mereka dan memerintahkan mereka untuk menyebar. Smith bersaudara pun terus mengawal mereka sehingga seperti pintu gerbang yang baru terbuka, memberikan jalan untuk Ribau maju. Tapi saat ini Sewell mencoba untuk menghadapi Ribau. Ribau pun melakukan tendangan. Tapi itu bukan sebuah syuting. Ternyata Ribau memberikan umpan kepada Natureza dan Santana dengan mendorong bola ke belakang. Santana dan Natureza pun melakukan tornado shoot-nya kembali, tapi bola dapat diblok oleh Kahrdt. Bola yang bebas diambil oleh Ribau. Lagi-lagi, Ribau ingin menendang bola ke arah perut Kahrdt, tapi secara tiba-tiba Sewell memblokir tendangan itu dan bola pun keluar lapangan. Saat lemparan ke dalam, bola pun diberikan kepada Pepe dan Leo, dan mereka pun melakukan silver combi Brazil melewati pertahanan Jerman dengan umpan 1-2. Dan mereka pun melakukan tendangan gabungan. Tapi bola dapat diblok oleh bahu Muller. Bola yang bebas diambil oleh Schneider yang ikut bertahan. Schneider pun menggiring bola ke depan dari wilayahnya sendiri melewati para pemain Brazil. Santana dan Natureza pun mengejarnya, tapi sangat sulit karena kecepatan Schneider luar biasa. Santana dan Natureza pun melakukan tackling, tapi Schneider dengan cepat melakukan tendangan fire shot-nya. Dan tiba-tiba Radunga memblokir tembakan itu dengan kepalanya, yang membuat kepala Radunga mengeluarkan darah. Bola pun dapat ditangkap dengan mudah oleh Salines. Di sisa waktu yang ada, kedua tim masih bersemangat. Pertandingan dilanjut kembali. Ribau melakukan syuting,
Tapi bola dapat diblok oleh Muller menggunakan tangan kirinya yang sedang terluka, yang menghasilkan tendangan penjuru guys. Tendangan penjuru pun diambil oleh Robbe-Caro. Robbe-Caro pun memberikan bola kepada Ribau yang sedang berada di luar kotak penalti. Saat Ribau menguasai bola, Santana dan Natureja yang masih dalam pengawalan ketat berlari secara berlawanan dengan Natureja, yang membuat Santana bertabrakan dengan Smith. Ternyata ini teknik mereka. Dengan situasi ini, Natureja bebas tanpa pengawalan. Kemudian, Ribau pun memberikan bola kepada Natureja yang bebas. Natureja pun melakukan tendangan menukik ke arah gawang yang tidak ada penjaganya guys. Saat bola menyentuh tanah, bola itu mengarah ke gawang. Tapi guys, secara tiba-tiba, Kart memblokir bola yang menghasilkan tendangan penjuru kembali. Robbe-Caro pun melakukan tendangan penjuru kembali. Tapi, kali ini tendangannya menukik tajam ke arah pojok gawang Muller. Muller dapat menepisnya. Bola yang bebas diambil oleh Ribau. Tapi, Schneider memblokirnya. Pertarungan kedua bintang pun terjadi. Ribau memenangkan duel itu. Dan, sialnya kaki Muller tersangkut di jaring gawang. Di dalam kotak penalti, Ribau dengan tekniknya melewati para pemain Jerman. Tapi saat Ribau menendang bola, Aldopik menariknya. Dan, Muyer memblokir bola itu. Pelanggaran pun terjadi. Aldopik mendapatkan kartu merah. Hadiah penalti untuk Brazil. Bola pun diberikan kepada Ribau. Saat penalti berlangsung, Gunter, pelatih atau guru Muller, berdiri di belakang gawang Muller. Muller pun siap jika tangannya harus hancur menahan tendangan Ribau. Saat Ribau menendang bola, dengan bersamaan Muller pun melompat ke arah kiri. Karena mengira Ribau akan mengarahkan bola ke lengan kiri Muller yang sedang cedera. Tapi ternyata bola ke arah sebaliknya. Dan gol penyeimbang pun tercipta. Skor saat ini imbang 4-4. Schneider segera mengambil bola dan berlari ke tengah lapangan. Saat pertandingan dilanjut kembali, Schneider langsung melakukan fire shot-nya dari tengah lapangan karena waktu sudah hampir habis. Tapi bola itu ditendang kembali oleh Ribau. Bola melesat dengan sangat cepat ke arah Muller. Tapi guys, lagi-lagi bola itu ditangkap hanya dengan satu tangan oleh Muller. Pertandingan pun berakhir dengan skor 4-4. Di akhir laga, Ribau mengatakan, seandainya dia tidak membalikan tembakan fire shot-nya, mungkin gol akan terjadi lagi karena tembakan Schneider sangat kuat. Schneider pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menghentikan 100% kekuatan Ribau. Dengan skor ini, Jerman akan berhadapan dengan Jepang di 8 besar dan Brazil akan menghadapi Argentina guys. Oke guys, jadi itulah pertandingan Brazil versus Jerman yang sangat seru guys. Oke, sampai di sini dulu video Bang Jaya. Bye.